Oke Bu, ini mau bahas lagi tentang program yang berdampak pada Bu. Sudah dibuat rencananya? Sudah. Iya. Nah, yang sudah Ibu rancang apa programnya? Kalau di sekolah Bu, yang sudah saya rancang itu dengan programnya namanya Sami Sakar, 1 minggu 1 karya buat anak-anak gitu. Jadi diharapkan dengan program ini tujuannya anak-anak nanti ya kreatif gitu Bu. Jadi kan sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Dan nanti dengan adanya program ini, jadi ini programnya dilaksanakan untuk kelas 4, 5, 6. Jadi setiap hari Sabtu kami seperti mengadakan proyek kelas untuk menghasilkan suatu karya seperti itu Bu. Setiap hari Sabtu dilakukan 1 minggu sekali, anak-anak membuat suatu karya. Jadi kelas 4, 5, 6 ini wajib memang sudah diprogramkan di sekolah. Setiap hari Sabtu ada proyek kelas untuk menghasilkan suatu karya. Jadi memang anak-anak ini jadi kreatif gitu Bu. Jadi kita menggunakan bahan alam gitu, atau menggunakan bahan-bahan yang dibeli seperti itu. Temanya beda per minggu? Iya, beda Bu. Gitu. Menentukan temanya? Itu Bu, untuk menentukan tema biasanya kami hari Senin melakukan diskusi dengan guru-guru per rombel. Tidak sama semua tapi Bu, karena kan pembelajaran beda-beda tuh temanya, kelas 4 beda, kelas 5 beda, kelas 6 beda. Jadi per rombel, 1 rombel itu ada 3 kelas, 4 kalau kami Bu, 4 kelas 6. Jadi guru kelas ini diskusi di hari Senin gitu. Kita mau buat apa ya nanti gitu. Momennya temanya nanti tentang listrik. Nah, jadi nanti kita buat hari Sabtu nanti mungkin pakai listrik seperti itu Bu. Jadi udah ditentukan dulu hari Senin. Jadi anak-anak sudah mempersiapkan barangnya, yang kebutuhannya. Dari hari Senin itu udah dikasih tahu, Selasanya mungkin udah bisa disiapkan gitu Bu. Jadi hari Sabtu mereka sudah siap barangnya gitu. Peralatan-alatnya dari sekolah. Buat pulang atau bahan-bahannya dari rumah, hari Sabtu dilakukan bersama. Iya, barangnya dibawa dari rumah gitu Bu. Disiapkan dari rumah, Sabtu ketika kita proyek kelas dibawa. Itulah jadi programnya Sami Sakar. 1 minggu sudah mulai. Iya. Sudah berapa kali melakukan itu? Sejauh ini sudah 1 bulan ini sudah. Iya, sudah berjalan. Dampaknya anak-anak ya kelihatan Bu, memang senang mereka menghasilkan suatu karya gitu. Mereka memang malah antusias gitu. Jadi nanti udah hari Senin kita nanti buat apa lagi nih gitu. Dan anak-anak memang senang untuk melakukan, mungkin karena praktek ya Bu, gitu, praktek langsung di kelas. Mereka memang senang berkreasi gitu. Jadi kami berharap salah satu dari profil pelajar Pancasila yang tadi kreatif dapat muncul lah di sini. Gitu. Pastinya penerapan rancangan itu butuh dukungan. Iya, benar sekali. Siapa saja yang dibutuhkan? Iya Bu, memang sebelumnya kami memang harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Boleh nggak ini dimasukkan di mata pelajaran? Mungkin jadinya jadi seperti ekskul kan Bu, gitu loh. Muatan lokal, ya, muatan lokalnya dari Sabtu. Karena dari Sabtu kami biasanya cuma pramuka Bu, gitu. Jadi sebelum pramuka kegiatannya ini gitu dibuat. Jadi memang butuh dukungan dari kepala sekolah terutama kemarin ya. Kemudian rekan sejawat kami berdiskusi bersama untuk menentukan apa yang mau dibuat, bahannya apa, itulah dukungannya. Kemudian orang tua Bu, karena kita membutuhkan bahan-bahan dari orang tua gitu. Jadi kita selalu komunikasi dengan orang tua dan orang tua alhamdulillah mendukung gitu. Ya Umi, kami setuju dan anak-anak ada kegiatannya kreatif, bisa mengerti cara membuatnya langsung, tidak sibuk buatnya di rumah gitu. Karena terkadang kita ada sih beberapa guru, nggak semua ya bosnya yang kita PR ya buat ini di rumah, hasilnya aja dibawa. Kita kan nggak tahu guru yang buat siapa gitu. Jadi dengan begini kami berharap memang anaknya yang bekerja gitu. Luar biasa. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu Evina, luar biasa tadi ya, itu sudah percakapan tentang aksi Ibu di sekolah ini selama 1 bulan. Ternyata sangat banyak banget progres yang Ibu sudah lakukan. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ya. Alhamdulillah, amin. Sekarang Ibu, kita ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu terkait tentang penerapan aksi nyata Ibu di modul 31 tentang pemetaan sumber daya atau aset yang ada di sekolah ini. Nah, ini bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, terima kasih Bu. Jadi Bu, saya untuk mengidentifikasi sumber daya atau aset yang ada di sekolah, itu saya melakukan pemetaan gitu ya. Jadi melakukan pemetaan 7 aset gitu ya. 7 aset itu
Jadi dengan dilakukan pemetaan maka akan lebih mudah gitu menentukan gitu kan. Aset yang ini maksudnya ke bagian yang mana gitu. Jadi dengan dilakukan pemetaan jadi seperti pemetaannya modal manusia, kemudian dilakukan dengan pemetaan modal sosial fisik, lingkungan alam, politik, finansial, agama dan budaya. Jadi setelah kita petakan ini bukan kita bicarakan tuh dengan rekan-rekan sejawat, kan saya tentukan rekan-rekan sejawat. Jadi kita bersama-sama menggali apa aja sih aset yang ada di sekolah gitu sama teman-teman di sekolah gitu. Jadi dengan begitu kan lebih memudahkan gitu mengidentifikasinya karena bersama-sama Bu. Gitu. Jadi kita mengadakan seperti pertemuan dengan rekan-rekan sejawat. Kebetulan kemarin kepala sekolah nggak bisa ikut gitu Bu di pertemuan tersebut. Jadi kepala sekolah sudah mewakilkan sama saya. Jadi kata kepala sekolah ya sudah saya memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk membimbing teman-teman untuk menentukan aset atau sumber daya yang ada di sekolah seperti itu. Jadi kegiatan yang dilakukan adalah memetakan aset-aset yang di sekolah ini, kemudian memberikan kategori aset ini di bagian A, B atau B. Iya. Setelah itu berkumpul bersama dengan rekan sejawat untuk memperinci lagi kembali kira-kira aset yang ada di sekolah ini apa. Iya betul, benar sekali. Nah pasti itu akan mendapatkan kendala atau tantangan. Iya tentu. Dalam identifikasi sumber daya itu. Kira-kira tantangannya apa? Kalau kemarin Bu tantangannya sih mungkin bingung gitu Bu. Maksudnya ini sih masuk ke pemetaannya kemana gitu karena mungkin karena hampir sama gitu Bu ya. Seperti contohnya lapangan sekolah yang hijau gitu kan. Nah itu kan mungkin bisa kita petakan masuk ke lingkungan fisik atau lingkungan alam gitu. Nah situlah jadi kemarin mungkin kendala bagi kami pada saat pertemuan gitu. Jadi nanti ibu yang sebelah sini mengatakan enggak lah itu masuknya ke ini gitu loh. Karena kan pemetaannya karena kan hampir mirip Bu fisik. Dia itu kan fisik juga sebenarnya bukan gitu ke lapangan. Cuma kalau lapangan dia mempunyai rimbun atau gesang, nah itu kan berarti kan masuknya ke alam gitu. Jadi mungkin disitulah Bu kendalanya. Nah, kemudian satu lagi tidak adanya inventaris Bu, inventaris dari aset-aset yang udah ada dari sebelumnya gitu belum ada inventarisirnya. Biasanya kan kalau udah ada kan nggak enak Bu, tinggal meneruskan melihat saya diperbarui aja gitu loh. Kalau memang aset yang lama udah nggak baik bisa nggak kita masukkan atau kita lakukan perbaikan gitu. Itu Bu. Nah, cara mengatasinya Bu? Jadi untuk cara mengatasinya kemarin jadi kita bermusyawarah lah Bu gitu kan. Jadi kayak lapangan tadi kita musyawarah lah. Jadi ini gimana Bu ya sebenarnya gitu loh. Jadi kemarin kami masukkan Bu ya lapangan itu yang masuk ke fisik. Kemudian ya untuk tanaman-tanaman tadi dipisah gitu ya untuk masuk ke aset ke lingkungan alam gitu. Kemudian untuk inventaris ya untuk mengatasinya mulai sekarang lah baru dibuat inventarisnya. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan nanti lebih baik gitu Bu. Jadi udah nggak susah lagi gitu ya kan Bu. Sudah ada timnya lah ya. Iya. Untuk inventaris. Iya. Yang mengembalikan dengan sempurna. Iya. Nah, Bu, waktu pendampingan kedua, Ibu sudah katakan bahwasannya Ibu saya sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah saya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran komunitas praktisi ini terhadap proses belajar ini? Ya, baik Bu. Nah, jadi dari pendampingan dua kemarin, memang saya langsung maksudnya memikirkan ini apa ya buat komunitas di sekolah gitu. Nah, jadi pada saat itu kami dulu nih Bu dengan guru-guru yang sertifikasi gitu. Dan kebetulan saya juga dipanggil dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menggerakkan guru yang sertifikasi khususnya ini Bu dulu kan. Jadi kemudian saya nyambung nih dengan pendampingan dua yang dilakukan kemarin gitu. Jadi disitulah saya mulai sama kepala sekolah mengatakan Pak, baik kita bersama-sama guru sertifikasi akan buat komunitas gitu. Jadi dengan namanya komunitas guru belajar mandiri Dharma gitu. Jadi di sini kami tujuannya dari guru untuk guru gitu. Jadi nanti siapa guru yang mempunyai praktik baik, nah di situ kita menyampaikannya sama-sama. Tapi semua guru diundang gitu Bu, bukan hanya guru sertifikasi aja gitu. Jadi guru sertifikasi ini hanya sebagai penggerak, sebagai pengurusnya gitu Bu. Jadi nantinya ide apa kita tampung dari teman-teman gitu.
sejauh ini kami memang melakukan diskusi dulu sih Bu, gitu ya, diskusi di dalam komunitas